Pertumbuhan aktivitas transportasi dan logistik di daerah Jakarta semakin memberatkan sistem mobilitas perkotaan dan kualitas lingkungan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor mencapai 26,30 juta unit, di mana sepeda motor mendominasi dengan angka 17,3 juta unit atau sekitar 65% dari total kendaraan. Hal ini menyebabkan sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar polusi udara di daerah DKI Jakarta, yaitu 57% menurut data dari Vital Strategis pada tahun 2023. Penelitian kami ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis melalui pendekatan studi literatur bagaimana sistem logistik perkotaan berbasis green mobility yang dikembangkan untuk mendukung transportasi yang berkelanjutan di Jakarta. Data yang digunakan berasal dari publikasi nasional, laporan BPS, dan jurnal lokal dengan periode 2018 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pusat konsolidasi logistik, kendaraan listrik, serta perkotaan yang efisien dan rendah emisi, serta sistem digital pemantauan lalu lintas merupakan bagian penting dalam membangun sistem logistik perkotaan yang efisien dan rendah emisi. Artikel ini menyajikan model konseptual Urban Sustainable Logistics System yang dapat diterapkan di Jakarta untuk mengurangi kemacetan serta emisi dari transportasi perkotaan. Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional menghadapi masalah serius dalam transportasi dan distribusi barang. Akibat jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 26 juta unit sementara kapasitas jalan stagnan. Kondisi ini menyebabkan kemacetan, inefisiensi logistik, peningkatan konsumsi bahan bakar dan polusi udara, di mana transportasi menyumbang lebih dari 57% emisi particulate matter 2.5. Berdasarkan Kementerian Perhubungan 2022, pertumbuhan bisnis online dan layanan pengiriman terakhir juga meningkatkan kendaraan kurir hingga 35% dalam 5 tahun. Meski program kawasan rendah emisi atau KRE dan Jaklingko telah dijalankan, integrasi transportasi dan logistik masih terbatas. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang model logistik perkotaan yang berbasis mobilitas hijau melalui studi literatur sistematis untuk mendukung sistem transportasi Jakarta yang efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan. Jadi tujuannya adalah berdasarkan situasi transportasi dan logistik di Jakarta yang semakin rumit. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh bagaimana pengembangan sistem logistik perkotaan terpadu berbasis green mobility atau urban sustainable logistics system atau yang biasa disebut USLS bisa menjadi solusi untuk mendukung transportasi yang berkelanjutan di ibu kota. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab berbagai masalah yang muncul akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang mencapai lebih dari 26 juta unit pada tahun 2024 menurut BPS Provinsi DKI Jakarta, serta kontribusi sektor transportasi terhadap 57% polusi udara perkotaan secara laporan Vital Strategis 2023. Dengan pendekatan studi literatur sistematis, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi konsep praktik dan kebijakan lokal yang bisa mendukung perubahan sistem distribusi barang di Jakarta menjadi lebih efisien serta ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematik untuk menganalisis kemungkinan penerapan sistem logistik perkotaan terpadu berbasis green mobility di Jakarta. Metode ini dipilih untuk memungkinkan peneliti meninjau berbagai hasil penelitian, laporan kebijakan, dan data statistik tanpa harus mengumpulkan data di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mencerminkan kondisi sebenarnya dan arah pengembangan sistem logistik yang berkelanjutan di Jakarta. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Bagian ini membahas hasil kajian dari beberapa literatur lokal yang relevan dengan pengembangan sistem logistik perkotaan terpadu berbasis Green Mobility atau USLS di Jakarta. 3 artikel utama yang dijadikan pembanding adalah: yang pertama itu ada logistik perkotaan pintar di Provinsi DKI Jakarta oleh Vika Liana 2022.
Yang kedua ada integrasi transportasi dan konsep multimoda sebagai solusi efisiensi pengiriman barang di Indonesia oleh Frista dan Thohir 2023. Yang ketiga ada green logistik, apakah dapat menjadi solusi dalam tantangan modern oleh Sadam 2021. Ketiga artikel tersebut memiliki kesamaan dalam membahas kebutuhan efisiensi logistik perkotaan di Indonesia, namun menggunakan pendekatan dan fokus yang berbeda terhadap konsep keberlanjutan, integrasi moda, dan penerapan teknologi hijau. Yang pertama ada perbandingan metode dan pendekatan. Yang pertama dari Vicaliana 2022, metode penelitiannya yaitu causal loop diagram atau konseptual sistemik. Fokus penelitiannya yaitu hubungan antara faktor transportasi, distribusi barang, digital dalam sistem logistik kota pintar atau smart urban logistik di Jakarta. Kelebihannya itu menunjukkan keterkaitan antar variabel sistemik secara visual dan mendalam. Kekurangannya tidak menyertakan data kuantitatif pendukung sehingga analisis bersifat konseptual. Selanjutnya ada Frista dan Thohir. Metode penelitiannya itu deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya itu implementasi multimoda transportasi, yaitu truk, kereta, dan kapal dalam meningkatkan efisiensi pengiriman barang antar wilayah di Indonesia. Kelebihannya itu fokus pada aspek praktis dan implementatif sistem transportasi multimoda. Kekurangannya itu kurang menyoroti dampak lingkungan dari penerapan multimoda. Yang ketiga ada Sadam. Metode penelitiannya itu analisis literatur naratif. Fokus penelitiannya itu pada evaluasi praktik green logistik di sektor industri, termasuk inovasi kemasan ramah lingkungan dan kendaraan rendah emisi. Kelebihannya itu menekankan nilai keberlanjutan dan efisiensi energi dalam rantai pasok nasional. Kekurangannya itu ruang lingkup terlalu luas dan belum spesifik pada konteks logistik perkotaan, misalnya Jakarta. Vicaliana 2022 terlihat lebih baik karena mampu memperlihatkan hubungan antar variabel sistemik secara visual melalui diagram loop. Meskipun belum mencantumkan data kuantitatif yang mendukung, artikel Frista dan Thohir 2023 kuat dalam aspek implementasi multimoda yang praktis, tetapi kurang memperhatikan dampak lingkungan. Sementara itu, penelitian Sadam 2021 menekankan nilai keberlanjutan dan efisiensi energi. Namun cakupan penelitian masih terlalu luas dan belum fokus pada konteks logistik Jakarta. Yang kedua ada perbandingan hasil dan temuan. Ketiga penelitian tersebut sama-sama menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi transportasi logistik sangat bergantung pada koordinasi moda dan adopsi teknologi digital. Yang pertama ada dari peneliti Vicaliana 2022. Isi atau ringkasan penelitiannya yaitu menemukan bahwa inefisiensi distribusi barang di Jakarta disebabkan oleh kurangnya integrasi data antar pemerintah, operator transportasi, dan pelaku logistik, mengusulkan pengembangan Urban Consolidation Center atau UCC dan sistem pemantauan digital berbasis IoT sebagai solusi. Yang kedua ada dari Frista dan Thohir 2023, menyoroti bahwa integrasi moda transportasi dapat menurunkan biaya pengiriman hingga 15-20%, namun penerapannya masih terhambat oleh infrastruktur dan regulasi antar wilayah. Yang ketiga ada dari Sadam 2021, menegaskan bahwa adopsi prinsip green logistik mampu menurunkan konsumsi bahan bakar hingga 10-15% jika perusahaan logistik mengimplementasikan kendaraan listrik dan sistem manajemen limbah kemasan secara terintegrasi. Berdasarkan hasil ketiga studi tersebut, bisa disimpulkan bahwa menggabungkan elemen smart logistik atau digitalisasi data, transportasi multimoda, dan green logistik merupakan faktor utama dalam merancang sistem logistik perkotaan yang berkelanjutan di Jakarta. Namun untuk menerapkannya diperlukan kebijakan yang mendukung dan kerjasama yang baik antar pemerintah, sektor swasta, dan serta masyarakat.
Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan perbandingan penelitian terdahulu, yang pertama milik Vika Liana, dia berfokus pada hubungan faktor transportasi, distribusi, dan teknologi digital pada sistem logistik Kota Pintar Jakarta. Kelebihannya, analisis sistematis yang menggambarkan dinamika logistik kota secara realistis. Kekurangan, tidak memiliki model yang dapat diuji secara nyata. Lalu milik Frista dan Thohir, fokusnya implementasi multimoda transportasi untuk efisiensi pengiriman antar daerah. Kelebihannya memberi contoh penerapan relevan dengan kondisi Jakarta, lalu kekurangannya kurang menekankan aspek keberlanjutan lingkungan. Lalu ada milik Sadam, berfokus green logistik di sektor industri, khususnya inovasi kemasan ramah lingkungan dan kendaraan rendah emisi. Kelebihannya dasar kuat terkait efisiensi energi dan lingkungan. Kekurangannya pendekatan masih konseptual dan belum mencantumkan studi kasus spesifik. Dari perbandingan ini, sistem USLS yaitu Urban Sustainable Logistics System menggabungkan pendekatan sistemik milik Vika Liana, praktik multimoda milik Frista dan Thohir, dan fokus keberlanjutan milik Sadam. Lalu yang keempat, ada model sistem logistik terpadu berbasis Green Mobility. Model USLS itu terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama ada Urban Consolidation Center atau UCC, yaitu pengumpulan barang di area pinggiran kota seperti Cakung, Tanjung Priok, dan Kalideres sebelum dikirim ke tujuan akhir. Yang kedua ada kendaraan ramah lingkungan, yaitu penggunaan mobil listrik, sepeda kargo, MRT atau LRT untuk logistik publik. Yang ketiga ada pemetaan rute dan integrasi data, yaitu sistem real time untuk mengatur waktu dan rute pengiriman optimal. Yang keempat ada kebijakan dan insentif pemerintah, yaitu prioritas jalur dan insentif pajak bagi kendaraan listrik logistik. Terakhir ada kesimpulan, model USLS menekankan efisiensi rute, integrasi data, dan penggunaan armada hijau untuk menurunkan emisi karbon serta biaya distribusi hingga 15%. Penelitian merekomendasikan penerapan IoT, digitalisasi logistik, dan insentif kendaraan listrik agar sistem logistik Jakarta menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Kesimpulan dan saran yang kami dapat adalah penelitian ini menunjukkan bahwa sistem transportasi dan logistik Jakarta masih mengalami masalah berat seperti kemacetan, polusi udara yang tinggi, dan kurangnya efisiensi dalam pengiriman barang. Dari analisis terhadap materi penelitian lokal, terlihat bahwa kombinasi antara digitalisasi dalam logistik, penggunaan berbagai jenis transportasi yang saling terhubung, dan penerapan prinsip logistik hijau dapat mengurangi biaya pengiriman serta emisi karbon secara berarti. Sarannya yaitu, berdasarkan hasil penelitian, pemerintah DKI Jakarta harus mendorong penggunaan sistem logistik hijau dengan membangun pusat penyatuan barang di perkotaan, memberikan insentif untuk kendaraan logistik berbaterai, serta mengubah data distribusi menjadi bentuk digital agar lembaga-lembaga bisa bekerja dengan lebih terkoordinasi.